selamat bergabung di Taman Baca Santai Masyarakat Tabasam Desa Angkasa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di tempat ini. Di sini kami membuat program Taman Santai Bacaan Masyarakat, Taman Baca Santai Masyarakat untuk memenuhi tugas pemasyarakatan. Semoga dengan berlangsungnya Taman Baca ini, niat baca masyarakat semakin meningkat dan semoga Taman Baca ini dapat berlangsung untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah bersedia hadir di kesempatan hari ini di Taman Baca Santai kita. Seperti di hari-hari sebelumnya, sebelum kita memulai Taman Nabi Muhammad SAW, kami minta ketersediaan Ibu Musringah untuk memimpin sholawat di sore hari ini. Kepada
Ibu dipersilakan. No. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi akhir ya Allah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sina. Selanjutnya, Taman Baca Santai kita. Ya Ibu, untuk melanjutkan program dari pertemuan sebelumnya, hari ini kita belajar mengenai kisah Nabi. Di sini saya akan membacakan sedikit biografi singkat dari Nabi. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Berdasarkan sejarah, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau pada tahun 571 Masehi dalam kalender Romawi. Rasulullah lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun kelahiran Nabi juga disebut sebagai tahun gajah, yaitu tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha menyerang Ka'bah dengan segala kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan gajah melalui burung ababil yang melemparkannya dengan batu kecil. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Fil yang berarti tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika ia masih dalam kandungan. Ia lahir di rumah Abu Thalib semasa ia kecil. Rasulullah SAW tumbuh dan menjalani kehidupan seperti anak kecil pada umumnya. Pada umur 6 tahun, ia
ia menjadi yatim piatu. Setelah itu, hak asuhnya diambil alih oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ia tinggal bersama kakeknya selama 2 tahun. Ketika ia berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dan ia kemudian diasuh oleh pamannya. Saat memasuki usia dewasa, Nabi Muhammad semakin menekuni dunia bisnis. Ia pun memutuskan untuk berdagang dengan sahabat terbaiknya, yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah ketika menginjak usia 25 tahun, Rasulullah SAW menjalin kerjasama bisnis dengan seorang wanita kaya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Siti Khadijah berawal dari dunia perniagaan. Perempuan tersebut sudah biasa membiayai kafilah perdagangan untuk kemudian membagi keuntungan bersama mitranya. Hal tersebut kemudian menjadi alasan bagi keduanya dalam melakukan perjalanan dagang. Seiring waktu, Muhammad dan Khadijah melakukan kegiatan perdagangan, membuat Khadijah merasa kian tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Perempuan tersebut akhirnya mengutus salah seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yaitu melamar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun lantas menyampaikan kabar gembira ini kepada para pamannya, salah satunya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu ia mendatangi rumah Khalid binti Asad dan Muhammad SAW untuk melamar Khadijah. Tak lama setelah lamaran itu, keduanya menikah ketika Nabi berusia 28 tahun. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan beberapa karunia yang istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti wajahnya terlalu terlihat bersinar dan bersih. Hal ini menjadi salah satu pertanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menandakan jika kedatangan Nabi terakhir dengan kedudukan yang tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selama ini menjalankan dakwah secara diam-diam karena ancaman kaum jahiliyah yang begitu menentang, bahkan sampai mengancam akan membunuhnya. Sampai suatu ketika Nabi memulai dakwahnya secara terang-terangan. Dakwah ini dilakukan pertama kali pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Saat itu hanya Ali bin Abi Thalib yang mau menerima, lalu memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah secara terang-terangan tersebut tentu selalu mendapatkan pertentangan dari kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menyebut jika Nabi Muhammad SAW gila dan melemparkan kotoran ke arah Nabi. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal juga Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah SAW. Keduanya bahkan memutuskan untuk mendesak pengikut agar meninggalkan Nabi. Kondisi kaum muslimin yang mulai sejahtera pada tahun kedua Hijriah, muncul sebuah perintah untuk zakat. Nabi Muhammad SAW kemudian langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah SAW wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surah Az-Zumar ayat 30 yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Diketahui Nabi Muhammad mulai sakit pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau awalnya menderita sakit kepala dan demam, hingga pada akhirnya membuat suhu tubuhnya meninggi. Kondisi tersebut terus terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah SAW akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya, lalu tibalah ia di kediaman Aisyah dengan badannya lemah. Tak lama setelah itu kemudian Rasul meninggal dunia. Kabar meninggalnya Rasulullah ini membuat seluruh penduduk Mekah sangat bersedih. Mereka merasa kehilangan sosok yang begitu bijak dan mulia. Demikian cerita dari Rasulullah SAW mulai dari lahir hingga wafat. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Baik, sekarang kita memasuki sesi
Pertanyaan yang pertama, siapakah nama ayah Nabi Muhammad SAW dari cerita yang tadi kita dengar? Ya, Ibu. Nama ayah Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah. Ya. Pertanyaan yang kedua, siapa nama ibu dari Nabi Muhammad SAW? Ya, Ibu. Nama ibunya Siti Aminah. Ya, benar. Oh, terima. Pertanyaan selanjutnya, siapakah nama ibu susu Nabi Muhammad? Ya, Ibu. Namanya yaitu Halimah Sa'diyah. Ya, benar. Boleh tepuk tangan. Selanjutnya, siapa nama istri dari Nabi Muhammad? Nama istrinya Siti Khadijah. Benar. Boleh tepuk tangan. Selanjutnya, siapakah nama salah satu anak Nabi Muhammad? Ya, Ibu. Salah satu Fatimah Ya. anaknya. Fatimah. Ya, benar. Ya, Ibu-ibu, untuk sesi pertamanya kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuki sesi kedua kita. Seperti biasa kita membaca dan diskusi buku bersama. Ibu-ibu boleh buat lingkaran seperti biasa. Kita baca bukunya sama-sama. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan dengan diskusi buku bacaan. Bu, saya mau nanya. Nanya apa? Obat lambung itu apa obatnya? Obatnya kunyit, diparut, diperes, nanti udah itu diminum. Terus selain kunyit, itu labuk, bisa dikukus dimakan. Begitu loh. Berapa kali satu hari itu? Ya minimal ya satu kali aja lah satu hari itu. Karena perut saya itu sakit. Belum sembuh-sembuh ini, jadi minta tahu apa obatnya gitu. Kunyit itu diparut, sudah diparut, diperes, taruh di gelas, nanti diminum. Ya, makasih ya Bu. Kegiatan selanjutnya setelah berdiskusi, membaca, selanjutnya yaitu kita berbalas pantun. Kepada ibu-ibu dipersilahkan yang bersedia untuk membaca pantun. Dititipkan jatuh sepeda ke selokan. Ada beberapa sholat diwajibkan, sehari semalam mesti dikerjakan. Gunung Sinai dari batu, Putri Bilqis menjadi ratu. Sehari semalam 5 waktu, dikerjakan muslim, sudahlah tentu. Anak raja main panggalan, pulang ke istana hari pun hujan. Sibuk bekerja mesti ditinggalkan kalau sudah terdengar azan. Panjang buku 2 jengkal, putih-putih warna tulang. Dunia ini hanyalah bekal, di akhirat pula kita pulang. Dari mana datangnya kunang, dari kebun mencari cindai. Dari mana datangnya tenang, coba jelaskan kalau kau pandai. Haus lapar baru terasakan, buka puasa dengan ikan patin. Berzikir kepada Allah dibiasakan, niscaya tenang lahir dan batin. Bagaimana menaiki tangga, pijak satu persatu pada anaknya. Bagaimana hendak ke surga, susah jalan untuk menempuhnya. Beli ayam dapatnya paha, daging ayam banyak gizinya. Mari ke surga kita berusaha dengan takwa dan akhlak mulia. Anak rusa pergi ke hutan, hari petang cahaya kelam. Iman itu tidak kelihatan, apa tanda imam sudah mendalam. Apa tanda daun pandan, warna hijau daunnya panjang. Apa tanda orang beriman, tingkahnya santun, ucapan sopan.
Memang wangi bunga melati, sudah wangi tiada berduri. Iri dengki ada di dalam hati, kemana obat hendak dicari. Baju bersih jadi kumal, terbawa angin jauh melayang. Dengki menghapus amal, obati dengan rasa kasih sayang. Beli lengkuas di pasar pagi, lengkuas hanya panjang sekilan. Dunia luas di mana tepi, takut tersesat di tengah jalan. Ayah dan adik kuda-kudaan, kakak asik main layangan. Dunia luas banyak godaan, jadilah Al-Quran sebagai bimbing. Kakaknya indah kota Milan, banyak pula kesebelasan. Susah hidup tiada jalan, hati resah penuh kecemasan. Berenang di laut si cumi-cumi, tersengat patil sungguh pedih. Manusia diturunkan ke bumi, Al-Quran penawar hati sedih. Dengarkan olehmu semua saran, itulah tanda orang bijaksana. Ingin diriku membaca Al-Quran, sayang-sayang tak bisa membaca. Terdengar suara bergema, suara di dalam gua. Mari belajar bersama-sama agar bersama masuk surga. Selanjutnya, kita minta kesediaan Ibu Sri untuk membacakan buku literasinya. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih mencintai Allah, Samnun pada usianya yang telah senja baru mengawani seorang wanita. Dalam perkawinannya itu alhamdulillah ia dianugerahi seorang anak perempuan yang cantik dan baik. Samnun sangat menyayangi anak perempuan satu-satunya itu. Ketika usai anaknya itu 3 tahun, suatu malam sambil bermimpi hari kiamat telah tiba. Melihatnya bendera masing-masing Nabi dan para waliullah bersinar menjulang ke ufuk. Suatu barisan dari orang-orang yang mencintai Allah secara ikhlas, melebihi segala-galanya. Samnun kemudian berlari dan masuk barisan itu, tetapi tiba-tiba malaikat menariknya ke luar barisan. Aku mencintai Allah, dan ini adalah barisan orang-orang yang mencintainya. Mengapa aku dilarang masuk? Tanya Samnun. Anda memang termasuk orang-orang yang mencintai Allah, tetapi setelah Anda dikaruniai seorang anak, Anda telah lupa kepadanya. Anda lebih mencintai anak daripada mencintai Allah. Nama Anda telah dihapus dari barisan ini. Jawab malaikat. Mendengar jawab itu, Samnun berdoa, Ya Allah, jika anakku menjadi penghalang diriku untuk lebih dekat dan mencintaimu, maka lebih baik ambil saja anak itu. Tiba-tiba Samnun terjaga dari mimpinya karena mendengar suara ribut di luar. Ketika ia keluar melihatnya, ternyata anak perempuan yang disayanginya telah terjatuh dari anak perempuan dan tewas. Samnun hanya terdiam dan menunggu melihat kejadian itu. Ternyata Allah telah mencari sesuatu yang menjadi penghalang diriku untuk lebih mencintainya. Rumahnya dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ibu Sri yang telah membaca buku literasinya, kepada Ibu Tiara yang telah membacakan pantun bersama dengan Ibu Srinya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu dalam kegiatan Taman Baca Sambil Masyarakat ini. Semoga dengan diadakannya Taman Baca ini, kemampuan ibu-ibu dalam membaca sekaligus antusias ibu-ibu untuk membaca semakin meningkat. Kami berharap dengan kegiatan ini silaturahmi di antara kita tetap terjalin. Semoga untuk kedepannya kegiatan ini dapat dikembangkan lagi oleh pihak lainnya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mengucapkan mohon maaf apabila terjadinya kesalahan dan kekurangan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taman Baca
santai masyarakat Tabasam Desa Angkasa. Sukses, sukses, sukses.